Assalamualaikum Bu Suri. Waalaikumsalam Bu Herma. Apa kabar Bu Suri? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Herma gimana nih? Alhamdulillah sehat. Ah, Jadi gini Bu, tujuan kedatangan saya hari ini yaitu saya mau diskusi lah istilahnya Bu ya, tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. apa tuh permasalahan Ibu? Jadi begini Bu, kebetulan saya kan mengajar bahasa Inggris Bu ya di kelas. Jadi saya menemukan ada beberapa siswa, hampir sebagian siswa itu sepertinya tidak berminat untuk mempelajari pelajaran bahasa Inggris gitu Bu ya. Jadi selain itu saya melihat indikasinya seperti mereka itu berbicara dengan temannya saat belajar, mengganggu temannya, kemudian sering keluar masuk, permisi gitu Bu ya. Jadi itulah permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini gitu. Oh begitu ya Bu ya, berarti minat belajar anak yang Iya. kurang, terus dia bermain dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, Apa benar. ada lagi itu Bu? Selain itu sebenarnya itu fokus utama saya. Cuman selain itu anak-anak ini kadang kalau mereka mengerjakan tugas gitu Bu ya, cuman beberapa yang mengerjakan benar gitu Bu ya. Sisanya itu mereka itu sepertinya asal-asalan. Terus ada juga sebagian yang tidak mengerjakan gitu, atau PR-PR yang saya berikan tidak mereka kerjakan gitu. Oh begitu ya Bu ya. Ya. Jadi gini nih Bu, waktu kita nih cuma sebentar ya Bu ya, Iya. sekitar kurang lebih 15 menit nih. Ya. Apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai nih dari pembicaraan kita hari ini nih? Tujuan yang ingin saya capai dari pembicaraan kita saat ini yaitu saya ingin mencari solusi bagaimana meningkatkan minat belajar anak-anak di kelas saya di mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi Ibu ingin sekali siswa Ibu itu berminat, memiliki minat yang kuat, yang tinggi lah ya dalam Ya. belajar bahasa Inggris, dalam pembelajaran. Menurut Ibu nih, agar murid Ibu itu berminat dengan pelajaran bahasa Inggris nih apa? Kegiatannya gitu. Kegiatannya. Ini mungkin bisa menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, atau juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, bisa menampilkan video-video pembelajaran atau audio gitu Bu, atau bertukar peran gitu seperti membuat drama, seperti itu juga menurut saya bisa dilaksanakan. Bagus itu Bu. Bermain peran tuh yang itu ya bagus. Jadi Iya. anak kalau dalam bahasa Inggris ini harus praktek ya langsung Iya, ya, iya. supaya anak itu ingat di pikirannya itu lama gitu Iya, ya Bu betul. ya. Oke, dari pengamatan Ibu nih, murid yang dikatakan bisa berbahasa Inggris itu seperti apa nih Bu? Dari pengamatan saya, murid yang bisa berbahasa Inggris itu adalah murid yang ketika di kelas itu aktif. Jadi ada interaksi di dalam kelas tersebut. Kemudian ketika saya bertanya dalam bahasa Inggris, mereka bisa menjawab. Kemudian kalau ada tugas, mereka bisa mengerjakannya gitu Bu. Oke, jadi murid itu aktif, Iya. bisa mengerjakan tugas, Iya. bisa menjawab bahasa Inggris Iya. gitu ya Pak. Terus Iya. selain itu ada lagi Bu? Selain itu mungkin mereka bisa mempraktekkan percakapan bahasa Inggris ini bersama temannya, nggak hanya di kelas tapi juga di luar kelas gitu, di kehidupan sehari-hari. Biar kan mereka sudah bisa mengimplementasikannya begitu. Itu menurut saya hal yang sukses lah sebagai guru bahasa Inggris gitu. Berarti bagus ya Bu ya, bisa mempraktekkan langsung. Iya. Satu, udah itu di saat diberi tugas mereka tidak bingung lah Bu ya Iya. dalam mengerjakannya. Iya, benar. Terus di kelas juga termotivasi, kalau Ibu yang masuk semangat lah tuh ya Iya. mereka gitu ya Bu ya. Betul. Kira-kira ada nggak kendalanya nih Bu untuk melakukan ini? Kendala yang mungkin yang akan dihadapi yaitu yang pertama itu
ya dari diri siswa itu sendiri ya Bu ya. Karena kan sebagian besar dari mereka ini kan jarang belajar di rumah kan. Jadi itu merupakan sebuah kendala. Kemudian kurangnya kamus bahasa Inggris itu juga menjadi kendala. Jadi mereka meraba-raba untuk mengartikan bahasa Inggris itu. Oke. Dengan kondisi yang Ibu jelaskan tadi nih, kalau kita levelkan dari angka 1 sampai 10 nih Bu, Ya. menurut Ibu ini di angka berapa? Menurut saya kalau dibikin skala berarti saya ini sedang berada di level 6 gitu. Oh, level 6 ya Bu ya. Iya. Jadi di level 6 apa tindakan Ibu untuk level 6 ini bisa naik ke level selanjutnya gitu. Ya. Sehingga siswa Ibu jadi termotivasi dalam belajar bahasa Inggris gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, selain yaitu menggunakan video pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga menggunakan bermain peran. Saya juga nanti membuat model pembelajaran yang menarik. Kemudian juga metode-metodenya tadi itu selalu saya ganti-ganti gitu, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Wah, bagus sekali nih Bu Emma. Iya, Bu. Jadi dari yang Ibu inginkan tadi itu supaya mengadakan permainan secara langsung, itu kira-kira rencana itu kapan ingin Ibu lakukan? Rencananya saya akan segera melaksanakannya, tapi tentu saya harus mempersiapkan dengan matang dulu Bu ya. Sekitar minggu depan sudah bisa saya laksanakan itu. Minggu depan ya Bu ya? Iya. Ibu akan memotivasi siswa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya tadi Iya, ya. iya. Membuat siswa aktif dan bangkit gitu. Iya. Minggu depan ya Bu ya? Iya. Oke. Namun apalagi selain itu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan itu? Menurut saya kalau menurut saya yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk saat ini yaitu yang paling utama itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, serta saya juga butuh dukungan dari wali murid itu sendiri Bu. Wah, bagus nih Bu, kolaborasinya Iya. sampai ke wali murid ya, Iya. biar siswa itu bisa berkomunikasi lah Ibu ya. Iya. Baik, kita nih sudah di penghujung coaching nih Bu. Ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah saya merasa sangat lega, saya merasa beban yang sedang saya rasakan ini, yang saya pikirkan ini berkurang gitu kan, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya. Oke. Kalau begitu kita bertemu setelah minggu depan Iya Bu Bu ya. Saya akan mendengar nih cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan teman, dengan orang tua siswa tersebut, Baik. lalu membuat permainan yang Bertukar peran ya Bu. bertukar peran ya dalam bahasa Inggris ini ya. Baik Bu, sampai di sini coaching kita. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti berhasil. Amin. Setidaknya siswa termotivasi ya Bu ya. Iya, iya. Bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris Iya. walaupun tidak selancar Iya. orang-orang itu. Minimal pasif ya Bu. Setelah itu. Baik Bu, cukup sekian pertemuan kita. Iya. Saya akan kembali lagi ke kegiatan saya. Assalamualaikum Ibu. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu karena setelah berdiskusi, mendengarkan arahan dari Ibu, saya akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Ibu. Kemudian sampai bertemu lagi setelah saya melaksanakan rencana yang saya buat ini. Terima kasih ya Bu ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suri. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar nih hari ini Bu Suri?
nanti Ibu ada beberapa, sekarang ini Ibu merasa berada di level 5 atau di level 6 tadi Ibu ya. Setelah melakukan coaching nanti harapannya berada di level berapa Ibu? Saya berharap level saya itu bisa naik ya Bu ya, level saya bisa naik. Saya ingin nanti di level 7 atau 8 lah Ibu. Baik, berarti harapan levelnya meningkat ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan level 6 ke 8 atau 9 tadi bahkan ke 10 tadi Ibu? Saya akan melakukan nanti dengan mencatat pernyataan dari coaching tadi itu. Saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Oh, berarti nanti Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Nah, itu yang akan saya persiapkan Ibu. Baik. Nah, menurut Ibu, apa ya indikatornya bahwa Ibu itu sudah ada di level 7, 8 atau bahkan 10 itu Ibu? Indikator menurut saya, pertanyaan yang akan saya ajukan itu sudah dapat menggali potensi dari coaching saya. Oke, baik. Berarti menurut Ibu sudah berada ya di posisi 7 atau 8 tadi ya. Ketika Ibu sudah berhasil menggali potensi di jogging ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu. Wah, sudah hampir 2 jaman nih Bu kita Bu di sini Bu ya. Itu loh Bu, sebentar lagi kunci Ibu kan datang kayaknya. Kita langsung ke ruangan saja ya Bu ya. Nanti kunci Ibu datang saya langsung mengamati ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama ya Bu, semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Ibu sama-sama. Ibu tadi kan sudah melakukan coaching kan dengan Bu Herma tadi kan Bu. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah nih Bu, rasanya itu lega sekali setelah melakukan coaching. Oh, lega rasanya ya Bu ya. Ya benar Ibu. Nah, tadi kan saat percakapan kita sebelumnya Ibu kan mengatakan atau Ibu mengajukan pertanyaan pokok tadi kan Bu. Jadi tadi kan di level 5 yang Ibu inginkan, kemudian ingin Ibu tingkatkan lagi sampai ke level 7, 8 bahkan 10 kalau bisa ya Bu ya menurut Ibu ya. Nah, di saat melakukan coaching tadi kompetensi yang Ibu ingin ajukan itu pertanyaan yang berbobot itu sudah sampai di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya nih Bu, saya melakukan percakapan coaching tadi itu mungkin sudah berada di level 8 ya Bu ya. Oh, jadi menurut Ibu tadi apa yang membuat Ibu sudah sampai ke level 8 ya Bu ya? Menurut saya nih Bu ya, saya sudah menggali potensi yang ada pada kunci, kemudian saya sudah dapat membantu kunci saya memperoleh solusi dari masalahnya. Jadi itu yang membuat saya berasumsi bahwa saya sudah berada di level 8. Seperti itu ya Bu, bahwa Ibu sudah bisa menggali potensi yang ada pada kunci tadi. Nah kemudian Ibu sudah dapat mendapatkan solusinya juga ya Bu ya. Kemudian permasalahan kunci yang Ibu lakukan tadi sudah ditemukan ya Bu ya. Ya benar sekali Bu. Nah setelah saya mengamati ini Bu, Ibu sudah berada di posisi level 8 ya Bu ya. Nah, bahkan menurut saya Ibu sudah berada lebih dari level 8, 9 atau bisa bahkan ke 9,5 ya Bu ya. Karena ketika Ibu melakukan coaching tadi, saya sudah melihat Ibu sudah bisa menerapkan pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian Ibu juga apa yang harus dilakukan, dan Ibu juga di posisi Ibu yang sekarang potensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan selain pertanyaan tadi Bu? Apakah ada yang lain lagi? Kalau menurut saya nih Bu, potensi yang saya ingin kembangkan kalau dalam pikiran saya itu, saya akan tetap mencoba mendapatkan atau meningkatkan kompetensi dari membuat pertanyaan yang berbobot tadi saja Bu. Masih seputar itu sih Bu, karena saya ingin meningkatkan levelnya tadi yang saya bilang 8. Setidaknya saya ingin meningkatnya ke 9 atau 10 gitu Bu. Oh begitu ya Bu.
menurut ibu masih belum puas ya Bu ya. Ibu ingin meningkatkan lagi ke level yang lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya. Lebih lagi Iya, Bu ya, benar. Bu ya. Sehingga ibu bisa berada di posisi yang lebih tinggi Bu ya. Nah, dari ini saya menangkap bahwa ibu ini ada keinginan untuk tahap meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, benar, Mantap, Ibu. Ibu ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan lagi dokumentasi ibu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, di dalam ibu melaksanakan percakapan yang kita lakukan tadi ini, menurut ibu nantinya kita atur pertemuan lagi ya Bu ya, sekitar 3 atau 1 bulan bisa lah Bu ya. Iya. Nah, 1 bulan yang akan datang kita bicarakan lagi tindak lanjutnya sehingga nanti ibu bisa betul-betul naik di level yang ibu inginkan. Mudah-mudahan di level 9 atau 9,5 nanti, itu harapan saya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas bantuannya. Baik Ibu, sama-sama. Saya mengharapkan ibu tetap semangat, lanjutkan lagi tanpa apa Ibu ya, semangatnya ditingkatkan lagi ya Bu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Suri. Waalaikumsalam Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Elma. Waalaikumsalam Bu. Ini loh Bu, ada waktunya ya Bu ya, saya ingin bicara dengan ibu nih. Boleh. Mau bicara tentang apa Bu? Ini loh Bu, begini Bu, saya ini sebenarnya mau cerita dengan ibu nih, tapi agak sungkan lah Bu ya. Tapi kalau nggak diceritakan lain pula rasanya Bu. Iya. Ini loh Bu, saya punya masalah nih. Kayaknya ada anak saya nih Bu yang pas proses belajar mengajar ini kepalanya nih Bu ya letaknya di meja. Nah, kemudian kayak tidak bersemangat, tidak bergairah mendengarkan apa yang saya ajarkan. Pokoknya tidak lesu lah Bu, bawaannya itu lesu. Kemudian selain itu kadang Bu datangnya sudah lesu, datang terlambat, belajar tidak mau mengikuti, tidak kayaknya kalau saya nampak macam tak minat lah gitu Bu. Oke, jadi permasalahan ibu itu tadi masih berhubungan dengan permasalahan di kelas ya Bu ya? Iya, iya. Anak-anak malas belajar, datang terlambat, tidak fokus seperti itu Bu ya. Mungkin ada masalah-masalah lainnya yang ingin Ibu sampaikan sebagai tambahan. Itulah Bu, kayaknya minat belajarnya itu kurang Bu ya. Minat belajarnya itu kurang, kemudian sehingga kalau saya mengajarkan itu kayaknya tidak menangkap gitu Bu. Lebih banyak kepalanya itu diletakkan di atas meja, tidak memperhatikan, banyak melamun gitu Bu. Oh iya. Itu meletakkan di meja itu tidur apa bagaimana? Kita tuh nggak buka ibaratnya meja Main aja lagi. lesu gitu lah Bu, nggak semangat gitu Bu, macam tak ada niat dia mau ke Iya, sekolah iya. itu. Jadi dari masalah ibu ini tadi, tujuan ibu setelah menjelaskan masalah ini apa nih? Tujuan saya itu Bu ya, anak ini bisa berubah lah Bu ya, bisa menerima pelajaran itu. Masalahnya kan pagi nih Bu ya, nah, jadi bisa lah dia semangat lah belajar, fokus untuk menghadapi belajar tadi dan mengerjakan apa yang latihan-latihan yang telah diberikan itu sama seperti teman-teman lain. Jadi pas saya mengasihkan tugas itu dia mau mengerjakan, semangat mengerjakan, tidak loyo gitu Ibu. Jadi untuk menyatakan bahwa murid itu semangat, tidak loyo itu tadi Bu ya. Kira-kira apa itu bagaimana sih yang berhasil, yang ciri-ciri yang sudah berhasil itu ibu meningkatkan supaya anak itu nggak loyo, nggak tidur di meja. Supaya anak itu tidak loyo, saya akan berusaha ya Bu ya, membuat pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berdiferensiasi lah gitu Bu, berdiferensiasi. Oh iya. Kemudian saya juga akan mengadakan pembelajaran menambah di pembelajaran itu setidaknya speaking lah Bu ya, dengan menghidupkan seperti video-video, lagu-lagu, kemudian main kuis-kuis gitulah Bu, yang melalui yang fokus kan anak ini senang nih Bu. Iya. Kadang-kadang saya akan berusaha untuk materi pembelajaran saya itu atau media pembelajaran itu saya akan menggunakan video dari YouTube itulah Bu. Wah.
Kalau dari penjelasan Ibu ini sangat bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu ada rencananya untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media, model pembelajaran, kemudian menggunakan kuis seperti itu ya. Bagus, memang sangat bagus sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, ini saya mau nanya ini. Kalau kita buat skala dari 1 sampai 10 gitu kan, kira-kira Ibu dan siswa Ibu sekarang berada di posisi yang mana ini Bu? Kalau untuk saat ini saya lihat Bu ya masih di posisi 5 gitu Bu, kurang ada semangatnya, tidak bergairah itu Bu. Saya ingin rasanya saya inginlah apa Bu berpartisipasi untuk meningkatkan lagi itu Bu. Oh iya. Untuk tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu gambarkan tadi itu ada nggak? Kalau ada, apa itu? Bisa Ibu jelaskan mungkin? Tantangannya itu Bu ya. Iya. Memang tantangan saya ini agak ini lah Bu ya, agak kesulitan sekedar anak ini Bu ya. Dia kayaknya penyebab daripada ini Bu, dia datang terlambat ini atau dia malas belajar ini Bu, dikarenakan setelah saya telusuri masalahnya, dikarenakan dia ini pertama Bu, orang tuanya menitipkan sama kakaknya Bu, dia bukan tinggal sama orang tuanya. Dia ditinggal dengan kakaknya Bu, kakaknya itu punya anak kecil, jadi sehingga dia ini tidak terurus gitu Bu. Nah jadi pas pergi sekolah ini anaknya tidak sarapan Bu, ya namanya tidak sarapan perut kosong Bu, lapar dan malas, itu penyebabnya Bu. Kemudian nggak fokus, datang terlambat tadi salah satu penyebabnya, bangun tadi Bu kesiangan karena kakaknya tadi ini kan punya anak kecil ya. Nah, jadi itu Bu, makanya dia bangun kesiangan, datang terlambat tadi. Ada sarapan dari rumah gitu Bu. Jadi sehingga kalau pas proses belajar mengajar tadi, pikiran dia itu Bu bukan pikiran belajar apa pelajaran hari ini, pikirannya Bu kapan ya bunyi loncengnya, kapan ya loncengnya bunyi. Nah pikirannya itulah tadi Bu, jajan, karena dia dibekal dari rumah, bukan dibekali bekal makanan, dibekal uang Bu untuk ke kantin sekolah gitu Bu. Aku tadi skala 1 sampai 10 Ibu berapa tadi Bu? Saya mau minta kalau seandainya sekarang itu saya berusaha untuk capai targetnya 9 lah Bu ya. 9 ya. Baik, jadi apa namanya, rencana yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran itu supaya anak-anak itu fokus belajar dan tidak malas ataupun apa namanya tidak aktif dalam belajar itu apa tuh rencananya? Rencana saya supaya mereka aktif ya, peserta didik saya itu ya aktif Bu. Saya rencananya pertama saya akan mengajak anak ini berbicara dengan anak ini Bu, menanyakan apa penyebabnya ini ya Bu ya, apa penyebabnya dia kok bisa seperti ini, seperti yang diceritakan tadi itu. Dan saya akan memanggil orang tua beserta kakaknya untuk datang ke sekolah, apa penyebabnya dan mengapa. Kemudian saya juga akan meminta bantuan daripada, karena ini loh Bu, yang datang terlambat ini dan yang malas belajar ini otomatis datang terlambat ke sekolah itu tidak ada anak saya aja Bu. Nah, ada juga yang rekan-rekan guru saya yang lain juga ada muridnya terlambat. Jadi saya minta bantuan sekolah untuk memanggil orang tua untuk mengadakan musyawarah atau berkolaborasi gitu Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi selain Ibu memanggil anak dan juga Ibu juga berkolaborasi dengan orang tua beserta kakaknya tadi dan juga konsultasi bersama dengan kepala sekolah serta rekan sejawat berarti Bu ya. Itu udah sangat bagus sekali menurut saya. Jadi dengan rencana yang sudah luar biasa ini, kapan Ibu mau merealisasikannya? Saya maunya secepat mungkin Bu, kasihan nih Bu ya, dia tidak apa ya Bu, kebetulan kita mau ujian, kasihan kalau dia seperti itu takutnya ketinggalan pelajaran. Saya usahakan di dalam minggu-minggu ini lah Bu ya, saya akan usahakan untuk mengadakan perubahannya gitu Bu. Jadi Ibu, ini sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dengan masalah anak-anak yang
kurang bersemangat belajar gitu kan, Iya Bu. kurang fokus Iya, namanya iya, gitu iya. kan. Ibu sudah dapat solusi menggunakan media pembelajaran, menggunakan apa namanya video, kemudian ice breaking seperti itu juga, Iya. memanggil memanggil wali muridnya, Iya. kakaknya, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah beserta rekan sejawat. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Itu berarti ibu sudah dapat ibu ya Iya, solusinya. Oke. Kalau demikian terakhir nih sebelum kita penutupan Bu ya, bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan percakapan Bu ini? Ini loh Bu ya, kayaknya perasaan saya setelah saya melakukan percakapan coaching dengan Ibu Erma ini ternyata lega Bu ya, senang, kayaknya lapang sekali Bu, kayak seluas memandang hamparan padi sawah gitu ya Bu ya. Kalau tadi kan rasanya kayak pada apa Bu, kayaknya sekarang kayaknya senang, kayak hijau aja pandangan gitu ya Bu ya. Pokoknya senang lah Bu, udah alhamdulillah. Iya, iya. Kalau nggak seperti ladang yang gersang lah gitu. Itu lah Bu kira-kira Bu. Ya. Kalau begitu saya tunggu informasi dari Ibu untuk tindak lanjut dari hasil apa namanya implementasi beri kelas dengan siswa nanti Bu ya. Segera nanti kalau sudah selesai Ibu boleh hubungi saya kembali ya Bu Oke ya. Bu ya, oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya karena sudah mendengarkan masalah saya dengan tenang, dengan seksama tanpa ada beban. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Erlina. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat nih Bu Erma hari ini nih. Jadi saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Nanti Bu ya? Iya, benar Bu, benar sekali. Oke, berarti di sini saya sebagai pengamat ini Bu ya. Menurut Ibu, apa yang harus saya amati selama proses coaching ini nanti? Selama proses coaching ini saya mengharapkan nanti Ibu mengamati saya, yaitu tentang kompetensi inti coaching ini ya Bu ya. Kemudian mengenai present, mengadakan pertanyaan aktif, kemudian kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu loh Bu. Jadi yang akan saya amati yaitu presence, kemudian apa lagi namanya mengajukan pertanyaan yang aktif dan juga mendengarkan aktif ya Bu ya. Mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif gitu Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi menurut Ibu dari 3 kompetensi ini kompetensi yang mana yang sudah Ibu miliki? Sebenarnya Bu, ketiga kompetensi ini saya miliki Bu. Namun saya masih ada agak keraguan ya Bu ya di dalam membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Ibu. Jadi pada dasarnya memang Ibu sudah memiliki ketiga kompetensi ini ya, cuman masih sedikit ragu dalam membuat pertanyaan yang berbobot begitu Bu ya? Iya benar sekali Bu. Oke, jadi menurut Ibu itu adalah hal yang harus ditingkatkan berarti Bu ya? Iya benar Bu. Saya sebenarnya sangat susah sekali Bu dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot. Jadi artinya nanti saya akan melakukan coaching, mengamati Ibu melakukan coaching, tapi lebih fokus pada kompetensi inti Ibu, yaitu di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Baik Bu, kalau misalnya nih kita diberikan skala 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira Ibu berada di skala yang mana ini? Nomor berapa? Kalau 1 sampai 10 ya Bu, kemungkinan saya ini masih berada di level 6 lah gitu Bu. Mungkin pertanyaan berbobot ini Bu membuat saya di level 6 itu. Oh gitu. Jadi Ibu merasa saat ini Ibu berada di level atau posisi yang 6 gitu ya, Iya. karena itu penyebabnya kurangnya atau keraguan Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Ya benar sekali Bu. Nah itulah Bu yang harus saya tingkatkan saat ini nih Bu. Dan saya minta Ibu mengamati nanti dalam proses saya membuat pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke, baik. Tentu setiap
kita melaksanakan kegiatan itu pasti ada harapannya lah gitu ya. Setelah Ibu melaksanakan coaching ini nanti, harapan Ibu itu kira-kira Ibu mau berada di level berapa nih di skala 1 sampai 10 itu tadi? Saya jelasnya Bu, harapan saya ini saya ingin naik lah Bu. Ya, saya ingin nantinya level saya itu mencapai 8 atau 9 lah gitu Bu. Oke, jadi harapan Ibu adalah bisa meningkatkan kemampuan Ibu dan naik menjadi level 8 ataupun 9 Bu ya. Iya Bu. Menurut Ibu, apa yang harus Ibu atau apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan level dari level 6 menjadi 8 atau 9? Saya akan melakukan nantinya akan mencatat pertanyaan yang berbobot dari coach ini Bu. Kemudian saya akan menginspirasikan pertanyaan berbobot ini dan saya akan ajukan kepada coach. Oke, jadi Ibu nantinya Ibu akan membuat mencatat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan Ibu tanyakan kepada coach Ibu gitu Bu ya. Iya Bu. Nah itulah Bu yang akan saya persiapkan Bu. Baik-baik. Nah, menurut Ibu Ibu kalau sudah berada di level 7 dan 8 itu 8 dan 9 tadi ya? Iya. Sudah berada di level 8 dan 9 itu Ibu itu indikasi keberhasilannya itu apa? Indikatornya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan yang akan saya ajukan itu sudah mengenai potensi yang dari coach itu lah Bu. Jadi kalau sudah Ibu mampu menggali potensi diri dari coach itu nanti, itu artinya Ibu sudah berhasil naik ke jenjang berikutnya itu 8 dan 9 gitu Bu ya. Ya benar Ibu. Oke. Ya udah Bu, saya rasa sudah clear ini ya permasalahannya. Istilahnya Ibu mau meningkatkan kompetensi Ibu di bagian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu ingin meningkatkan posisi Ibu dari 6 menuju ke 8 dan 9 gitu ya. Nanti juga kalau begitu kita bisa langsung ke kelas. Nanti saya akan mengamati Ibu memberikan coaching kepada coach Ibu gitu Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, nanti setelah ini kita ketemu lagi untuk sesi percakapan pasca observasi Bu ya. Iya Bu. Oke, yuk kita ke kelas Bu. Yuk Bu, terima kasih ya Bu ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Bu Erina gimana nih? Perasaannya setelah melaksanakan coaching ini tadi? Iya Bu, rasanya lega ya Bu ya. Alhamdulillah agak tenang lah Bu, karena sudah bisa sharing dengan Ibu tadi, agak lumayan lah gitu Bu. Oke, jadi sekarang udah merasa lega lah Bu ya? Iya benar Ibu, benar. Oke, nah. Tadi kan saat percakapan pra-observasi gitu kan, saya ingatnya Ibu tadi berada di posisi 6 ya Bu ya? Kalau sekarang itu Ibu pengennya meningkatkan level ke 8 ataupun 9 gitu ya. Setelah melakukan coaching ini tadi, menurut Ibu sudah sampaikah di level 8 dan 9 atau masih belum Ibu? Kalau menurut saya Bu, saya telah melakukan percakapan coaching tadi Bu, mungkin sudah berada di posisi 8 atau 9 lah Bu. Oke. Kalau begitu menurut Ibu apa yang membuat Ibu berpikir bahwasanya Ibu sudah berada di level 8 dan 9? Menurut saya nih Bu ya, saya sudah dapat menggali potensi yang ada pada coaching tadi Bu. Kemudian saya sudah dapat membantu menyelesaikan dan membantu coaching tadi dalam memperoleh solusi dan masalah yang dia hadapi tadi. Kemudian selain itu saya juga sudah membuat beberapa asumsi atau beberapa target lah Bu ya, agar saya bisa berada di level 9 atau 8 tadi. Oke. Jadi yang membuat Ibu berpikir bahwa Ibu berada di level 8 karena Ibu sudah mampu menggali potensi diri dari coach Ibu sendiri. Kemudian juga coachingnya itu sudah punya saran dan juga
Bu ya. Iya benar Bu, benar. Nah, setelah saya mengamati Ibu, menurut saya Ibu sudah layak untuk berada di posisi 8 atau 9 itu Bu ya. Karena ya seperti Ibu bilang tadi, Ibu sudah mampu menggali potensi diri dari koci, kemudian apalagi Ibu sudah mampu membuat coach itu tadi memiliki solusi gitu kan. Setelah keberhasilan ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan gitu? Kalau kompetensi saya yang ingin saya kembangkan, yang saya ingin tingkatkan Ibu ya, yaitu saya pikirkan saya akan tetap mencoba untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan itu Bu, yaitu yang berbobot lah, seperti masih seputaran itu Bu, karena saya ingin meningkatkan levelnya gitu Bu, dari angka 8 ke angka 9 itu loh Bu. Ya. Jadi menurut Ibu istilahnya belum merasa puas hati lah gitu ya, akan meningkat, meski itu meningkat, tapi Ibu tetap ingin belajar dan terus belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Iya betul Bu, benar sekali Bu. Baik, saya sudah dapat dari hasil pengamatan saya dan hasil percakapan kita ini, saya sudah dapat menangkap bahwasanya keinginan Ibu untuk dapat lebih meningkatkan lagi kemampuan Ibu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Nanti saya akan perbaiki lagi atau saya susun lagi dokumentasi kita, kemudian umpan balik dan refleksinya untuk supervisi yang berikutnya begitu Bu ya. Semoga nanti setelah ini Ibu bisa naik level menjadi 10 lah begitu. Alhamdulillah, iya Bu ya, terima kasih ya Bu ya atas bantuan dan solusinya tadi ya Bu. Ya, baik. Ini kira-kira berapa lama ini durasinya supaya Ibu bisa memperbaiki yang mau Ibu tingkatkan tadi ini? Mungkin kira-kira satu minggu ada lah Bu. Oke. Baik, kalau begitu nanti kita cari waktu yang pas untuk melakukan supervisi lagi. Yang jelasnya 1 minggu dari sekarang lah Bu ya. Iya. Oke lah Bu ya, saya rasa sudah waktunya kita masuk ini ya. Iya Bu ya. Jadi sampai di sini dulu, saya tetap memberikan semangat kepada Ibu, jangan putus asa dalam belajar ya Bu ya. Iya. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.